Pengantarannya sudah, saya tinggal praktek. Oh, nggih, tinggal praktek nggih. Nggih, ini Bapak-bapak sudah ada beberapa bahan untuk kita pembuatan mall dengan sangat sederhana nggih. Karena yang ada di sekitar kita itu kan 50% sampah-sampah organik nggih. Dan ini sudah disediakan mall, ini ada mall tape, mall nasi nggih. Kemudian ini tape langsung ini. Tape Bikin mall di sini nanti. Oh, ini untuk bikin mall lagi, maaf. Jadi ini nanti untuk bikin mall, ini untuk bikin komposnya. Ini bisa dicacah nggih. Ada alat pencacahnya. Yuk, peserta ikut nimbrung monggo. Ini ada gunting, ada pisau, apa dipotong-potong. Kenapa kok ini kompos kita cacah? Karena untuk mempercepat proses fermentasinya. Karena kalau semakin kecil bahan yang kita buat itu akan semakin cepat prosesnya. Misalnya ada pohon pisang, panen pohon pisang itu ya dicacah dulu sebaiknya. Berarti memang bagusnya dicacah-cacah kecil-kecil. Iya, karena untuk mempercepat. Blender ya? Kalau di blender kurang efektif ya. Nanti bundet biasanya. Kecuali kalau mau bikin pupuk cair, itu bisa di blender. Emang rumput-rumput gitu juga bisa ya, Mas? Bisa, semua bahan organik bisa digunakan untuk jadi kompos. Karena kan dia kembali ke alam intinya. Tapi nanti pembusukannya nggak sama gitu kan? Nggak apa-apa? Nggak apa-apa. Oke. Bahkan kertas kardus itu masih bisa. Oh, kertas kardus? Iya, itu masih ada unsur fosfatnya. Kalau daun-daunan ini unsurnya nitrogen untuk pertumbuhan tanaman. Kalau misal nggak dicacah langsung yang utuh dimasukin gitu, bedanya apa? Bisa, nanti? prosesnya agak lama. Oke, harus dicacah lebih. Iya, biar lebih cepat prosesnya. Apalagi kalau tempatnya sekecil ini kan, kalau bikin nggak dicacah gitu nanti ya Nggak bisa masuk. masuknya agak susah. Kalau di rumah jenengan tuh biasanya kan masa itu batang-batang sawi, batang-batang kangkung itu bisa. Bahkan kalau kulit bawang merah, bawang putih itu kalau saya langsung saya gunakan untuk media. Nggak usah dikompos, nggak apa-apa itu. Oke, Ibu semuanya, kita mau bikin kompos dari yang 3 metode tadi. Yang pertama kita praktekkan adalah yang pakai mol ya. Molnya mikroorganisme lokal. Dan nanti setelah ini kita akan belajar bikin mol juga praktek di sini. Oke, kalau yang pakai mol ini nanti kita menggunakan ini. Nah, komposter. Ini namanya komposter botol, komposter mini. Ini karyanya Mas Ibn. Dia memang orangnya sangat kreatif. Nah, kita pakai mol nasi bisa, tape bisa. Ini yang saya pakai yang nasi. Disaring dulu karena ada ininya, sisa-sisa nasinya. Jadi harus disaring biar bisa disemprotkan nanti. Nanti Ibu, nanti kita praktekkan. Ini udah ada bahannya nanti. Kurang ya? Nggak bisa. Bebas, kira-kira aja. Ini semuanya jadi ini. Oh, takaran itunya nanti kita praktekkan bikin intinya. Segini. Oh, yang penting basah. Oh, oke. Oh, basah rata. Basah lembab, tapi nggak menetes. Nggak sampai basah tiris lah. Nggih, jangan takut kotor nggih. Karena kotor itu bagus. Panas. Oh, yang panas. Ya gini ya Bu, Bapak Ibu, caranya adalah sampah yang tadi sudah kita potong-potong, kita rajang, dibasahi dulu pakai ini. Usahakan semuanya kena ya, semuanya basah. Kalau nggak ada ini, pakai tangan aja langsung bisa. Oh, Ditaruh di baskom, diaduk-aduk pakai tangan. Pokoknya intinya semua permukaan basah.
Pasang semua Mas Ibu. Sudah. Nah, gini tinggal dimasukkan. Untuk yang ini sebenarnya pencacahannya lebih lembut lagi sebenarnya. Ini kurang halus ini. Lebih bagus lagi. Nanti kan kalau sampah dapur kan gampang. Cuma dikit kan, tinggal dirajang di dapur gitu kan. Dan ini tidak harus sekali penuh ya. Jadi umpamanya begini. Ini kan kita bikin memang sebenarnya untuk sampah dapur ya. Kalau hari ini kita masak, sisanya gagang bayam cuma dapatnya segini tok, segegem ya, cuma segini tok, nggak masalah. Segini udah, besok tambah lagi, besok tambah lagi, besok tambah lagi begitu. Nah, nanti itu akan ini sendiri, akan mimpes sendiri. Dan nantinya akan menetes di sini. Ini 2 hari lagi itu sudah ada cairan yang menetes dari sini. Nah, cairan ini disebut air lindi. Air lindi inilah yang kita jadikan pupuk organik cair. Berarti nggak ditutup ya? Nggak ditutup, Bu. Lah, ini ditaruh di dalam kamar saja ya. Itu nggak bau kok. Nggak bau. Berbelatung nggak, Mas? Nggak berbelatung. Belatung itu biasanya ada proteinnya. Ada unsur proteinnya. Kalau yang ada unsur proteinnya lebih baik tertutup. Biar contohnya telur, daging itu kita sendirikan. Biasanya. Dari hewani. Ya dari hewani, ada proteinnya. Maksudnya yang jadi pupuk yang mana tuh Mas? Yang jadi pupuk ini nanti jadi pupuk padat. Nah, ini pupuk papat, ini pupuk cair. Oke. Semuanya bisa digunakan. Itu maksudnya medianya kalau di rumah kan maksudnya ini kan kecil banget nih, cuma segitu gitu loh maksudnya. Kalau misalnya sampahnya banyak kayak gini terus gimana? Pakai komposter yang gede. Bikinnya yang besar, Bu. Ini kan cuma kita bikin yang mini komposter. Nah. Yang kecil segini sederhana gini aja bisa, apalagi yang gede gitu. Kalau pengen bikin banyak bisa bikin yang gede atau ini diperbanyak. Bikinnya banyak. Botol-botol. Ini penempatannya tinggal digantung saja di tembok, nanti ada kasih paku. Digantung gini saja. Ini saya sudah nyoba sendiri di dalam kamar ya, kamar tidur itu. Saya tidur nggak bau ini. Di gini baru bau. Bau itu hidungnya di begini baru ada bau. Nah, ini nanti lama-lama akan jadi coklat ininya, sampahnya. Dan akan netes-netes air warnanya coklat juga. Netesnya bau nggak, Mas? Hah? Netesnya ya 2 hari itu biasanya sudah ada netes. Baunya gimana sih? Baunya aku menjelaskan bau susah ini. Baunya kecil-kecil biasanya. Bau tapi nyamuk, Mas. Hah? Bau tapi nyamuk. Nyamuknya kalau saya enggak itu, Bu. Karena dia sudah praktek di kamar, Bu. Untuk teman tidur. Gitu. Tapi muncul belatungnya tuh, padahal ini loh. Belatung kadang ada juga belatung yang kecil-kecil itu. Buah juga kadang ada juga, itu nggak masalah sebenarnya. Walaupun unsur proteinnya itu sudah bentuk cair. Kadang ada kan telur atau daging sudah mulai busuk itu kan cairannya kan dia ada unsur proteinnya di situ. Kemungkinan di situ. Karena kalau yang beginian itu kemungkinan kecil. Itu berarti dari lalat buah, bukan belatung yang dari kotoran itu. Beda itu, beda. Larva lalat. Kulit telur bisa langsung digunakan, Bu. Untuk media bisa langsung digunakan. Iya, bisa. Dia itu kalsiumnya tinggi dari telur itu. Mas dihancurkan. Dihancurkan, direm-rem bisa, di blender bisa, monggo. Gimana? Dikasih apa ya? Tetap dikasih itu. Enggak, kalau telur lebih baik langsung dipakai. Kalau saya telur, kulit bawang merah, bawang putih itu saya langsung gunakan untuk media. Itu boleh dicampur nggak? Kulit bawang. Boleh. Oh ya Bapak Ibu, Mas Mbak semuanya, untuk catatan untuk pakai komposter yang model begini, ini kan anaerob ya, udara keluar. Ini jangan memasukkan yang unsur hewani ya, tulang, sisa daging, telur dan lain sebagainya. Itu yang menimbulkan bau. Tapi kalau yang dari tumbuh-tumbuhan yang nabati, insya Allah tidak bau seperti yang sudah saya praktekkan. Gitu.
Dan catatannya lagi untuk yang komposter sekecil ini nyacahnya yang cukup lembut ya, 1 cm gitu. Dan dibanyakin yang sampah basah karena ini memang dirancang untuk sampah dapur. Jadi kalau kita habis nyayur kan ada sisanya yang dibuang kan, itu atau kita habis makan buah kulitnya itu kan itu dimasukkan ke sini gitu. Nggih. Nggih. Oh, sayur mateng, Bu. Nggih, boleh. Tapi ditiriskan nggih, Bu. Jangan sampai sak duduhe nggih, Bu. Heeh. Nggih. Nggih, duduhe enggak boleh masuk, heeh. Begitu untuk yang ini sudah cukup atau ada yang perlu ditanyakan lagi? Nanti berlanjut ke yang berikutnya, metode yang lain lagi. Monggo kalau ada yang tanya. Bisa, Bu. Nanti lebih baik yang hewani kita pakai yang tertutup, agak tertutup. Pakai tanah atau pakai yang itu udah ada disediakan tanah atau kompos. Bisa nanti yang hewani bisa, sebenarnya bisa. Ini betulnya saya koreksi, betulnya bukan anaerob. Aerob. An itu kan tanpa udara. Ini sebetulnya aerob. Yang anaerob itu yang tertutup, enggak ada udaranya. Mungkin ada lagi yang mau kita sebelum lanjut, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh ya, gini untuk pupuk cairnya nanti ya, lindinya ini ya. Ini penggunaannya nanti tidak langsung disiramkan ke tanaman, tapi dicampur air dulu. Airnya nanti perbandingannya sekitar 1:10. Satu ini 1 gelas itu atau umpamanya ini 1 sendok ya, airnya 10 sendok gitu. Kalau di tempat saya itu kan saya bikin komposter drum gede itu air lindinya kan saya kumpulkan pakai botol 1 literan itu, dan itu sudah nggak berbau karena sudah lama. Kemudian itu bisa dicairkan. Kalau di tempat saya malah lebih kecil dosisnya, 1:20 berani. Dan itu saya untuk mupuk tanaman yang di teras-teras itu, ada bonsai, ada keladi segala macam, kaktus di itu untuk siram, ya langsung tumbuh daun-daun, bisa berbunga di situ bisa. Dicairkan kayak Bapak Ibu, karena kan kalau terlalu pekat nanti nggak kuat tanamannya. Mas, kalau alat komposter itu dijual nggak sih? Di Solo maksudnya ada yang jual? Ada yang jual. Ada, tapi saya kurang tahu. Kalau tidak salah dari Gropes gitu. Panennya gimana, per berapa? Oh, panennya ya. Kalau pupuk cairnya nanti panennya sewaktu-waktu bisa. Untuk cairnya ya. Gitu ya, Mas? Yang penting jangan sampai nyundul. Jangan sampai nyundul, nanti bisa sampai sini toh, nanti dipindahkan ditaruh di botol gitu. Nah, itu kalau yang pupuk padatnya nanti panennya nunggu sampai warnanya itu coklat kehitaman. Itu berarti sudah jadi. Itu sampai berbulan-bulan memang. Diaduk nggak apa-apa, Mas? Nggak usah diaduk, nggak apa-apa, karena cuma sekecil ini, nggak usah diaduk. Itu nanti sampai sekitar 3 bulanan atau 2 bulanan, tergantung ininya. Soalnya dikit-dikit kalau saya praktek. Kalau yang langsung gitu nanti ya lebih cepat, gitu ya. Tapi kalau langsung penuh pun nanti akan tetap turun, Kak, tetap memadat itu, Kak. Nanti tetap tambah lagi, gitu. Ya. Pak, yang itu yang besar pakai yang ini kan, itu panennya gimana? Kan baru sama lama itu perbedaannya, Sampah baru sama sampah lama. Oke, gitu. lindinya itu. Oh, lindinya. Kalau lindinya Kasih air nggak? Kalau misalnya dia nambah sampah, iya. itu dikasih air lagi atau dibiarin? Nggak usah pakai air, Bu, karena sampahnya ini nanti sudah menghasilkan air lindi tadi. Jadi nggak usah pakai air. Sampah yang baru nggak usah pakai air. Cuma pakai mol ini bisa, Bu. Disemprot mol, masukkan, semprot mol, masukkan gitu, Bu. Kalau drum gede kan nggak mungkin setiap hari itu bisa penuh. Sama sebetulnya, cuma kapasitasnya yang beda. Jadi misalnya ada sampah segini, beda semprot dulu pakai mol, masukkan lagi, besok masukkan lagi, besok masukkan lagi sampai penuh. Setelah penuh, baru ditunggu sampai jadi. Dan itu tidak ada catatan kapan kok jadinya, relatif, Bu. Tergantung kepekatan bakterinya, karena kita kan dibantu dengan bakteri. Jadi kalau bakterinya semakin kuat semakin cepat. Tapi rata-rata itu 3 minggu 1 bulan itu sudah mulai jadi.
Ada kan yang lebih, ada yang lebih cepat, ada yang lebih lama. Itu relatif karena kan yang diproses pun beda-beda. Dari yang misalnya dari daun-daunan gini lebih cepat dihancurkan oleh bakteri dengan tulang misalnya, dengan daging misalnya. Ini dengan daging lebih cepat ini, daging sama tulang lebih cepat daging gitu loh. Jadi prosesnya pun nggak bisa kok dipastikan, itu nggak bisa karena bahannya harus, misalnya kalau bahannya sama bisa dipastikan. Tapi kalau bahannya dari dapur itu kan otomatis kan campur-campur. Ada daging, ada daun, ada telur, ada tulang. Nggak, habis makan ayam tulangnya dihancurkan situ. Tapi agak lama emang. Nggak apa-apa itu. Oke, ada lagi? Terus mau tanya untuk hasil sisa komposernya itu nanti bisa diolah lagi atau sampahnya beda? Yang daunnya itu loh, atasnya itu. yang padat. Kalau yang padat bisa langsung digunakan untuk pupuk atau media tanam, Pak. Itu bisa. Jadi misalnya jenengan punya tanaman itu bisa langsung ditaruh di atas pot, bisa untuk pupuk penambahan nutrisi dari atas. Bisa kalau tanaman baru juga bisa langsung digunakan aja, asal sudah tidak mengeluarkan gas metan. Sebetulnya ini keluar gas metannya. Tadi karena terbuka dia keluarnya kan sedikit-sedikit. Tapi kalau yang di drum tertutup itu gas metannya lebih banyak biasanya karena dia mengumpul. Gasnya metannya mengumpul. Kecuali kalau kita bikin aerator. Dari misalnya ini drum, bayangkan aja ini drum ya. Ini tutupnya. Komposternya di sini. Ini untuk air lindinya misalnya. Kita bikin selang sini keluar dari atau dari sini. Selang masukkan ke botol, ada airnya. Jadi gas yang dari sini tuh masuk ke botol sini, keluar gasnya. Tapi udara dari luar nggak masuk ke komposter, itu yang sistem tertutup, yang anaerob. Itu bisa digunakan, Pak. Komposnya sudah jadi itu. Asal sudah nggak keluar gas metannya. Biasanya sudah nggak panas. Kemudian hancur biasanya, Pak. Bisa digunakan itu.